Oke, teman-teman, kita jumpa untuk pertama kali di dalam dunia persilatan TikTok. Oke, ini adalah pertama kali kita masuk ke dalam dunia persilatan TikTok ya teman-teman. Ini gua nggak ngerti, baru pertama kali, jadi gua akan coba mengklik-klik dan klik teman-teman ya. Oke, gua nggak ngerti teman-teman caranya gimana ini. Jadi eh, kalau teman-teman ada komentar, silakan di komentar kalau ada pertanyaan teman-teman ya. Kalau teman-teman ada yang mau komentar, silakan di komentar. Gue juga belum ngerti gimana caranya. Coba kalau ada pertanyaan, silakan ditanya ya. Nanti gue akan berusaha menjawab apabila gue sanggup menjawab teman-teman ya. Oke, teman-teman ya. Sementara seperti itu, gue juga baru pertama kali ini ya. Oke, nggak ngerti juga ini. Gimana ini? Kalau ada yang mau tanya bagaimana ya? Oke. Anyway, jadi kita jumpa lagi teman-teman ya dalam dunia persilatan perpajakan, tetapi kali ini di universe-nya TikTok ya. Duta Pajak Abal-Abal, gua Awan Chai ya, buat teman-teman yang belum tahu, gua adalah Awan Chai, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Belum pernah ada lagi dalam dalam dunia persilatan kita ini ya. Jadi gua tuh live Instagram hari Senin jam 8 malam. Kita baru mau mulai live TikTok di hari Selasa jam 8 malam juga teman-teman ya. Kalau ramai kita lanjut, kalau nggak ramai ya kita mungkin pensiun aja lah ya, kita pulang kampung aja lah ya guys ya. Oke, oke. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, kita mau disclaimer dahulu nih ya. Seperti biasa nih, gue masih disclaimer bahwa semua yang gue sampaikan dalam video ini teman-teman ya adalah pendapat pribadi gue 100% ya teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, gitu guys ya. Jadi mohon koreksinya apabila ada yang salah ya guys. Ini ngomongin pajak nih ya, bukan ngomongin apa cawapres ya atau wapres ya. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak yang masih resmi teman-teman yang belum dipecat ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya. Nah, teman-teman tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini tuh sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu ya guys. Nah, karena masing-masing orang kan punya masalah pajak yang berbeda-beda ya. Jadi mohon lu konsultasi langsung aja ke konsultan pajak Anda masing-masing atau ke penyuluh di KPP ya. Apabila lu mau bertanya yang lebih spesifik lagi ya tentang perpajakan Anda guys. Oke. Seperti biasa, Awan akan tersedia gratis ya dan langsung teman-teman ya di live Instagram Pajak Smart jam 8 malam hari Senin dan di TikTok ini hari Selasa jam 8 malam teman-teman ya. Oke. Eh, Teman-teman, kita promo dulu nih ya. Gue mau coba promo dari sini bisa nggak nih? Kita ada promo khusus nih hari ini nih ya. Karena ini pertama kali ya. Di mana menunya ya? Menunya di menu bisnis kan? Mohon maaf nih teman-teman ya. Mohon maaf, gue mesti menu-menunya, menu bisnisnya mana nih? Menu nggak jelas nih. Mohon maaf ya teman-teman. Oh, kita ada promo nih teman-teman ya. Kita ada promo nih. Program konsultan pajak pinter, batch 6. Ini luar biasa guys ya. Ini hanya hari ini nih kita kasih promo ya. Jadi buat lu yang mungkin seorang konsultan pajak atau calon konsultan pajak atau seorang konsultan pajak yang sedang aktif atau yang sudah dipecat seperti gua ini ya. Atau lu mahasiswa atau karyawan yang pengen sukses berbisnis di pajak akunting ya hingga mencapai omset miliaran teman-teman, gue mau buka kelas baru ya program konsultan pajak pinter guys ya di bulan Februari nanti. Di pelatihan PKP ini teman-teman akan belajar nanti ya cara mengembangkan bisnis pajak dan akunting lu ya hingga menjadi miliarder di era digital dalam waktu kurang dari 2 tahun ya. Dengan pelatihan yang step by step, ada live coaching online langsung dengan gua. Jadi banyak orang ketika berpikir mau berbisnis pajak, dia selalu berpikir cari klien bagaimana. Padahal itu salah teman-teman ya, itu adalah pola pikir yang salah. Bukan begitu cara memulai bisnis pajak. Nah, nanti gua akan ajarkan di dalam PKPP itu ya. Teman-teman akan terhubung dalam komunitas eksklusif ya PKPP nanti. Ada video pembelajaran step by step ya untuk Anda. Yang paling penting tuh kita akan berjumpa langsung guys ya via live coaching interaktif di setiap hari Jumat malam sepertinya di bulan Februari nanti ya. Nah, oke guys, manfaatkan masa promo ini ya. Masa promo ini harganya agak mahal mungkin ya, tetapi untuk malam ini kita kasih diskon spesial teman-teman ya. Diskon spesial, teman-teman tinggal klik di sini nih. Klik di bagian shop, mungkin bisa ya. Gue nggak tahu juga ya teman-teman klik di area mana gitu lah ya. Atau Anda bisa masuk ke dalam website www.programkpp.com ya. www.programkpp.com. Nanti tinggal masukin kode promonya itu kode promo apa ya?
Kode promo, oh nggak usah deh, nggak usah kasih kode promo deh. Nanti tinggal langsung masuk ke sana. Oke, jadi intinya www.programkpp.com di sana ya. Atau kalau nggak ngerti, silakan hubungi kita punya manajer deh, ada di sana juga. Oke guys, jadi kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan teman-teman ya pertanyaannya. Gue akan membahas sedikit demi sedikit yang mau gue bahas hari ini ya. Yang pertama mengenai sidang pengadilan tata usaha negara tadi ya. Jadi hari ini gue ada dua sidang. Ada dua sidang. Sidang pertama, jadi apa itu petun? Pengadilan tata usaha negara. Petun atau pengadilan tata usaha negara adalah pengadilan tempat Anda untuk menggugat oknum-oknum petugas pajak atau siapapun pejabat pemerintah gitu ya. Siapapun pejabat pemerintah bisa Anda gugat ke pengadilan tata usaha negara. Nah, gua sebagai konsultan pajak menggugat oknum ya, terduga oknum atau diduga oknum petugas pajak di KPP Taman Sari sampai ke Kanwil Jakarta Barat. Oke? Ada dua sidang hari ini. Sidang pertama adalah sidang permulaan pertama kali yang namanya sidang dismissal, sidang paling penting, di mana ini sidang pertama untuk membahas legal formal atau berkas-berkas dalam gugatan kita. Oke? Sidang ini nanti sidang pertama ini adalah untuk mengecek keberkasan kita, oke? Tetapi sidang pertama itu tadi dibatalkan atau alias gue cabut. Jadi ketika tadi gue datang ke Petun itu mereka kasih tahu kita ya dari paniteranya kasih tahu gue itu salah membuat gugatan. Jadi gugatan Petun itu harus diajukan lewat dari 10 hari sejak surat keberatan kita kirim. Oke, jadi kan ada sebuah keputusan dari tata usaha negara yang kita mau gugat. Nah, kita punya waktu untuk mengajukan keberatan dong. Setelah kita kirim surat keberatan, kita harus kasih waktu 10 hari untuk si tergugat itu atau si termohon itu untuk mengirimkan surat balasan atas keberatan kita. Oke? Surat balasan atas keberatan ini setelah 10 hari, kalau dia tidak balas, kita boleh langsung gugat ke pengadilan, Tun. Oke, kalau dia balas dalam waktu 10 hari, kita harus mengajukan namanya upaya banding ke atasannya dia, atasannya kantor pajak ini, yaitu Kanwil. Oke, nah Kanwil punya waktu 10 hari lagi untuk membalas banding kita. Nah, dia balas ataupun tidak balas, setelah 10 hari Anda boleh mengajukan gugatan Petun. Begitu teman-teman ya, mudah-mudahan lu paham ya. Keberatan masuk, kita mesti tunggu 10 hari baru boleh masukin gugatan Petun. Kalau dalam 10 hari ada surat tanggapan atas keberatan kita, kita harus mengajukan banding atas keberatan ini 10 hari lagi. Setelah 10 hari, mau dia balas atau nggak balas, kita langsung gugat ke pengadilan tata usaha negara. Gitu teman-teman ya. Jadi tadi itu karena gue terlalu terburu-buru mengajukan gugatan Petun, akhirnya gue batalkan, gue cabut, dan gue mengajukan ulang gugatan Petun yang baru. Besok ya. Gitu teman-teman ya. Itu ya. Itu mengenai Petun sidang pertama. Sekarang kita mau bahas sedikit-sedikit mengenai Tartertor lagi ya. Tartertor hot issue yang masih rame sekali ya, masih banyak orang bingung ya, dan gue juga masih bingung sebenarnya ya. Jadi mengenai Tartertor atau TER PPh 21 ya di PER 2 ya, PER 2 tahun 2024 mengenai tata caranya. Oke, gue akan bahas sedikit demi sedikit teman-teman ya mengenai PPh 21. Gimana kalau orang pribadi yang tidak pembukuan? Nah, banyak orang bertanya nih, gue orang pribadi, gue tidak pembukuan, apakah gue perlu lapor PPh 21? Apakah gue mesti lapor Desember aja? Apakah gue mesti lapor Januari sampai November? Nah, jawabannya adalah orang pribadi yang tidak pembukuan tidak perlu lapor PPh 21. Baik itu Januari, Februari, sampai Desember tidak usah lapor. Teman-teman ya, orang pribadi yang tidak pembukuan, menurut gue tidak perlu lapor PPh 21. Oke, kecuali Anda adalah orang pribadi yang memang pemotong PPh 21. Maksudnya bagaimana? Maksudnya selama ini lu motong nggak? Nah, kalau selama ini lu memotong PPh 21, maka dengan adanya Tartertor ini, Anda juga harus mulai melapor PPh 21 sejak Januari 2024. Lapor terus sampai Desember. Gitu teman-teman ya. Nah, cuman umumnya PPh 21 itu hanya untuk kategori perusahaan. Umumnya ya. Jadi umumnya tidak untuk orang pribadi. Jadi kalau lu orang pribadi, kemungkinan besar lu tidak memotong PPh 21 dan lu nggak usah pusing dengan peraturan Tartertor ini ya. Hanya perusahaan yang perlu pusing. Oke, itu satu mengenai itu, dan gua akan langsung mencari komentar teman-teman yang bisa gua jawab teman-teman ya. Mudah-mudahan gua bisa menjawab. Oke, ada banyak ya? Ada banyak ya? Oke, gue akan berusaha menjawab teman-teman ya.
Ibu Ranti S. Saya pengen dapat penghasilan yang 1M dalam 1 tahun itu gimana? Caranya adalah Ibu gabung ke ini Bu, website www.programkpp.com ya. Dan ada diskon khusus di hari ini. Ibu tinggal cek di sini, saya nggak ngerti caranya ya. Tinggal klik aja di sini untuk check out-nya. Atau langsung ke website juga boleh, langsung ke website www.programkpp.com ya. Programkpp.com digabung sana Bu. Oke, itu untuk berbisnis di dunia persilatan pajak akunting ya, mencapai penghasilan 1M per tahun. Oke Bu Ranti, semoga bergabung. Mari Bu Ranti, thank you Bu. Bapak Jasmine Tracy, kenapa di TikTok ya lebih nyaman di IG? Di IG juga iya Pak, hari Senin malam kita baru mau mulai di TikTok nih, karena mungkin di dunia TikTok kita belum familiar ya. Teman-teman kan pada saranin nih, kenapa nggak TikTok nih? Ya udah kita gabung aja TikTok ya. Soalnya kan Hotman Paris sudah masuk di TikTok, masa gue nggak masuk? Gitu ya, bercanda ya guys. Thank you Pak Jasmine Tracy. Bapak Cokomin, bahas pajak apa Pak? Pajak UMKM bukan? Hari ini kita bahas petun dan mengenai tertor ya, PPh 21. Oke Pak? Oke. Pak Cokomin, saya pending sebentar, saya lanjut ke sini dulu ya. Nah, mengenai tertor PPh 21, bagaimana jika Anda perusahaan yang tidak ada pegawai sama sekali, bagaimana? Nah, jika perusahaan tidak ada pegawai sama sekali, bagaimana? Jawabannya adalah, kalau Anda perusahaan tetapi tidak punya pegawai sama sekali, maka Anda tidak perlu lapor PPh 21 Januari sampai November. Oke, khusus Desember tetap harus dilapor. Oke guys ya, buat perusahaan yang sama sekali tidak ada karyawan, maka dia tidak usah lapor PPh 21 Januari sampai November. Khusus Desember dia tetap harus lapor. Oke, itu satu ya, mengenai PPh 21. Tambah lagi nih, satu lagi. Jadi, banyak orang bertanya, apakah gua perlu lapor setiap bulan PPh 21? Jawabannya yes, jika Anda ada bayar uang kepada orang pribadi. Oke, jadi jika perusahaan ini ada keluar duit buat orang pribadi, baik itu berupa pegawai tetap atau pegawai tidak tetap, ataupun bukan pegawai. Pokoknya ada bayar uang kepada orang pribadi. Berapapun nilainya ya, mau besar, mau kecil, berapapun PPh 21-nya, termasuk 0 PPh-nya, tetaplah Anda perlu lapor PPh 21 di bulan tersebut, teman-teman ya. Jadi intinya, kalau perusahaan lu hidup, artinya perusahaan lu tidak mati suri gitu ya, maka mindset lu adalah, gua akan lapor PPh 21 setiap bulan. Gitu guys ya. Jadi nggak usah pusing lagi. Kalau lu perusahaan ini punya pegawai, alias dia tidak mati suri, tidak mati perusahaannya, ya sudah, mindset Anda adalah tiap bulan gua harus lapor PPh 21. Walaupun isinya 0, lapor aja deh. Gitu teman-teman ya, itu mindsetnya. Oke, kita lanjut tanya jawab teman-teman ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Bapak Gani, malam kawan, malam Pak Gani. Mau tanya, kalau PT sudah tidak beroperasi, apakah mulai Januari harus lapor PPh 21? Nah, bukan masalah operasi nggak operasi Pak. Pertanyaannya, masih adakah dia membayar orang pribadi, baik itu pegawai tetap, pegawai tidak tetap, atau bukan pegawai? Oke, kalau dia ada membayar salah satu ini di bulan Januari, maka dia perlu lapor PPh 21 masa Januari 2024. Gitu Pak ya. Kalau dia tidak ada bayar orang sama sekali, alias dia betul-betul tidak operasional, betul-betul mati suri, maka tidak usah lapor PPh 21 untuk Januari sampai November. Khusus Desember dia perlu lapor. Gitu Pak ya. Semoga terbantu Pak Gani, mudah-mudahan terbantu. Ibu Ranti, itu sama nggak dengan yang 1,5 juta kemarin yang pernah saya ikuti kok? Berbeda Bu ya, berbeda itu. Ibu coba hubungi dengan manajer Ibu Nana atau Ibu Febri, itu akan berbeda lagi. Ibu akan dapat diskon tambahan lagi kalau Ibu memang sudah member sebelumnya. Oke? Kalau Ibu sudah member PSTP atau member UMKM, akunting UMKM, maka Ibu akan dapat diskon lagi dari Ibu Nana ya. Coba hubungi ke Ibu Nana langsung Bu ya. Dapat diskon lagi Bu. Semoga teman-teman Bu Ranti. Ibu Gani, tadi Ibu Gani terpotong, mohon maaf. Oh, Ibu Gani ya. Setiap bulannya atau hanya bulan Desember saja seperti dulu karena sudah tidak ada karyawan sama sekali lagi ya. Thanks. Oke, Pak Gani atau Ibu Gani nggak usah khawatir. Kalau tidak ada pegawai, maka tidak usah lapor PPh 21 dari Januari sampai November. Kecuali Desember harus dilapor. Gitu ya. Saya mengatakan tuh Ibu Gani, Bapak Gani ya. Oke. Ada Ibu YH became the #1 member on the team. Mantap, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan
like-nya ataupun bunganya, saya nggak ngerti sih, baru pertama kali gabung ya. Oke, Ibu Fans. Malam Bu Fans. Kalau mau tutup NPWP PTP, biasanya diperiksa pajak apa saja. PTP-nya tidak ada transaksi. Jadi biasanya Bu, kalau tutup NPWP akan diperiksa all tax alias semuanya. Oke. Kalau dari awal Ibu memang sama sekali tidak aktif PTP-nya, nggak usah khawatir. Tutup saja. Kalau ada pemeriksaan, ya tidak ada masalah. Ibu tinggal bilang, saya tidak pernah operasional, Pak. Sejak awal PTP ini sampai sekarang saya tidak pernah operasional. Tidak pernah bikin rekening, tidak pernah jualan, tidak pernah beli, tidak pernah apa-apa. Itu biasanya akan cepat kok pencabutannya. Gitu, Pak ya. Jadi nggak usah khawatir. Boleh kok diproses. Akan ada pemeriksaan, tetapi kalau memang semua sudah tidak ada, Bapak tinggal jelaskan aja. Memang tidak pernah ada tidak ada apa-apa sejak awal. Itu. Nggak ada masalah sih, Pak. Oke, boleh Pak, silakan ditutup. Semua teman tuh Pak Fans. Pak Fans lagi, kena periksa nggak ya rekening direksinya? Enggak dong, enggak boleh. Kita tidak mau rekening pribadi diperiksa oleh si perusahaan PT. Nggak bisa dong. Kalau lu mau periksa PT, lu hanya boleh periksa rekening PT. Jangan bodoh ya wajib pajak ya. Kita jangan bodoh ya. Jangan sampai semua ditelanjangin hanya gara-gara urusan pemeriksaan PT. Tidak bisa ya. Kita harus tolak. Mohon maaf Bapak pemeriksa. Bapak ini sedang pemeriksaan PTP. Maka rekening PTP lah yang Bapak perlu saya kasih gitu ya. Lagi pula tidak ada rekeningnya. Ya sudah gitu. Tapi saya tidak bisa kasih rekening pribadi saya. Ini privasi untuk saya sendiri gitu. Oke Pak Fans. Semoga bantu Pak Fans ya. Bapak VD follow the live creator. Saya nggak ngerti live creator itu apa ya. Bapak Aurelia live creator. Thank you. Bapak Mikhail Brownie follow the live creator. Apa itu live creator? Bapak Fuai just got the number 1 gifter badge. Thank you Pak. Thank you. Bapak Fuai send rose 1 kali. Thank you. Oke. Sebelum kita lanjut ya teman-teman ya. Bapak Wendy sebentar. Saya akan lanjut dulu yang di sini ya. Oke. Kita lanjut lagi mengenai materi Tartar kita ya. Sekarang pertanyaan orang, jika saya punya pegawai, tetapi semua pegawai di bawah PTKP, itu bagaimana? Nah, banyak orang berpikir ya, bertanya, kalau gue punya perusahaan, punya pegawai, tapi kan di bawah PTKP semua nih, gaji cuma 3 juta, 2,5 atau 4 juta. Bagaimana? Oke, jawaban gue adalah, tidak peduli berapapun gaji pegawainya, selama dia ada pegawai, maka kita tetap perlu bikin bukti potong setiap bulan, dan perlu lapor atas PPh 21 di bulan tersebut. Gitu ya teman-teman ya. Jadi tetap harus bikin laporan PPh 21 walaupun pegawainya itu semua gajinya di bawah PTKP. Walaupun PPh 21 yang dipotong itu 0 rupiah, tetap harus kita bikin bukti potongnya, tetap harus kita lapor PPh 21 di bulan tersebut. Oke? Semoga terbantu ya teman-teman ya. Lanjut lagi, masih ada ya. Pertanyaan orang lagi nih ya, perlukah bikin bukti potong setiap bulan untuk setiap pegawai? Nah, ini isu yang lagi hot juga teman-teman ya. Perlukah kita membuat bukti potong untuk setiap bulan, untuk setiap pegawai? Yang gua pahami teman-teman ya, ini baru gua pahami juga, untuk pegawai tetap, yes. Apapun kondisinya, berapapun gajinya, berapapun PPh yang dipotong, termasuk 0, satu orang dapat satu bukti potong per 1 bulan dia dibayar gajinya. Oke? Jadi, yang dulunya itu pegawai tetap menerima bukti potong hanya 1 kali di bulan Desember, sekarang sepertinya yang gue tangkap itu setiap bulan akan terima 1 bukti potong. Oke? Pertanyaannya adalah nanti gimana A1 di bulan Desember? Kita masih belum ngerti nih mengenai ini ya. Masih belum ngerti. Pokoknya intinya setiap pegawai yang dipotong itu, yang pegawai tetap ya dipotong, maka dia tiap bulan akan terima bukti potong. Oke, satu orang dapat 1 lembar per bulan. Oke. Sekarang gimana kalau bukan pegawai? Pegawai tidak tetap. Gimana kalau pegawai tidak tetap? Pegawai tidak tetap pun sama ya. Yes ya. Apapun kondisinya, 1 orang dapat 1 bukti potong setiap bulan atas penghasilan yang dia terima selama 1 bulan tersebut. Oke. Jadi pegawai ataupun pegawai tetap ataupun tidak tetap terima bukti potong 1 lembar per 1 bulan ketika dia diterima gaji. Oke. Sekarang, gimana kalau kondisinya bukan pegawai? Untuk bukan pegawai, sama. Sudah pasti dong, akan ada bukti potong dong. Kan sama seperti sebelumnya ya. Jadi, intinya adalah siapapun yang terima uang dari perusahaan mulai Januari ini, maka orang itu akan dapat bukti potong 1 lembar di bulan tersebut. Termasuk pegawai tetap. Gitu. Itu yang gue pahami ya dari perda yang terbaru ini, teman-teman ya.
Oke, lanjut. Kita lanjut ya. Bapak Wendy Taurus. Halo Pak Wendy. Pak, kalau perusahaan sudah tidak operasional karena mau tutup. Nah, pas bulan Januari buat akte pembubaran di notaris. Oke, potong PPh notaris. Terus gimana Pak? Mau laporkan butuh sertel. Sementara akte pembubaran sudah jadi. Gimana cara lapor PPh 21-nya Pak? Jadi gini Pak, langkah yang paling benar, yang tepat, yang benar adalah Bapak perlu mengajukan sertel dulu dong, mengajukan sertel, kemudian melaporkan PPh 21 masa Januari. Itu langkah yang betul. Oke. Tetapi kalau Bapak merasa repot, ya udahlah, bayar pakai uang pribadi aja, Pak. Jadi kan ini PT sudah ditutup, ya kan? Uang sudah diambil semuanya ke masing-masing pemegang saham. Tinggal bayar si notarisnya pakai uang pribadi, Pak. Beres. Gitu aja, Pak. Ya, jadi udah nggak usah pusing lah, nggak usah bayar pakai uang PT lagi. Karena kalau bayar pakai uang PT, otomatis perlu bikin bukti potong, otomatis perlu bikin lagi yang namanya sertel. Perlu lagi lapor PP 21 bulan Januari, kan repot lagi. Gitu, Pak ya. Menurut saya sih gitu ya. Semoga terbantu, Pak Wendy Taurus. Oke, Bapak Fuai send kafe 1 kali. Thank you, Pak. Bapak Fuai send nasi lemak 1 kali. Luar biasa, send nasi lemak. Luar biasa. Oke, thank you teman-teman. Terus, apa lagi ya? Ini belum ada lagi. Swipe left, swipe left to close. Oh, oke, belum ada lagi yang bertanya. Thank you teman-teman ya, luar biasa ya. Thank you, thank you, thank you. Saya nanti kalau menang petun, gue botakin aja deh rambut gue deh. Gak apa-apa ya teman-teman ya. Kalau gue menang petun ya. Oke. Oke. Kalau ada yang bertanya, silakan bertanya teman-teman ya di bagian komentar. Nah, sebelum ada yang bertanya lagi, gue akan lanjut ke sini lagi ya teman-teman. Sekarang mengenai Tartar lagi. Banyak orang bertanya, gimana kalau kita menggaji orang itu 2 kali atau bahkan 3 kali dalam 1 bulan? Gimana? Kadang-kadang kan ada orang, ada perusahaan yang bayar gaji orang tuh di akhir bulan dia gajian, iya. Di tengah bulan dia kasih bonus, di awal bulan dia kasih lagi bonus, dan sebagainya ya. Ada aja tuh aneh-aneh perusahaan kan. Mungkin dia mau menjaga cash flow, dia dalam 1 bulan tuh bayar 2 kali atau 3 kali gitu ya. Maka, bagaimana pelaporan PP 21-nya? Jawaban gua adalah sama saja. Oke? Jawaban gua gimana? Ini masih jelas ya suara saya teman-teman ya? Suara gua masih jelas kan ya? Sama saja ya. Mau dia bayar 1 kali, mau bayar 2 kali, mau bayar 3 kali dalam 1 bulan, tetap sama saja ya. Semuanya dihitung secara total untuk 1 bulan. Begitu ya teman-teman ya. Semuanya dibayar selama totalnya 1 kali untuk 1 bulan. Dihitung ternya. Jadi ternya itu bukan berarti ketika dia bayar hitung ter, ketika bayar hitung ter, ketika bayar hitung ter. Repot teman-teman ya. Hitung saja selama 1 bulan, di ujungnya aja dihitung ternya. Gitu loh ya, biar nggak repot ya. Jadi ketika dia bayar pertama kali, nggak usah potong. Bayar kedua kali, nggak usah potong. Di akhir bulan, ketika dia mau bayar yang terakhir kali, barulah dia potong dengan menggunakan ter terhadap total keseluruhan 1 bulan itu ya. Jangan dipecah-pecah ya. Jadi, 1 bukti potong artinya 1 kali pemotongan ter saja. Gitu teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya. Oke, sekarang ada lagi orang yang bertanya, bagaimana kalau gross up? Oke, gross up teman-teman ya. Banyak orang masih bingung teman-teman ya. Apa itu gross up? Jadi gini teman-teman ya, gross up itu sebenarnya artinya kita menambahkan 1 akun di dalam penghasilan brutonya si pegawai, yaitu namanya tunjangan PPh 21. Di mana tunjangan PPh 21-nya ini sama nilainya dengan PPh 21 tersebut. Gitu teman-teman ya. Jadi sesimpel itu. Apakah gross up ini menambah bruto? Jawabannya iya ya. Gross up ini akan menambah bruto. Oke. Jadi gross up itu tidak ada yang aneh. Gross up itu tidak ada yang rumit, tidak ada yang aneh, tidak ada yang istimewa. Gross up itu biasa-biasa saja. Gross up itu adalah ketika muncul yang namanya tunjangan PPh 21. Oke, yang nilainya sama dengan PPh 21. Yang mana tunjangan PPh 21 ini adalah menambah di dalam brutonya. Gitu guys ya. Nah, jadi kalau ada gross up bagaimana? Kalau ada gross up sangat-sangat simple teman-teman ya. Di dalam menu eBupot PPh 21 sudah ada klikan untuk gross up ataupun tidak gross up. Sesimpel itu guys.
Sesimpel itu. Tidak perlu pusing-pusing di Excel-nya, nggak perlu pusing-pusing di iteration Excel dan sebagainya, tidak perlu. Langsung di dalam ISPT atau di dalam e-Bupet PPh 21 di sistemnya tinggal diklik gross up atau diklik tidak gross up. Gitu ya. Semuanya sudah dihitung by system, teman-teman ya. Semuanya sudah dihitung by system. Jadi nggak usah khawatir guys ya, nggak usah khawatir. Semuanya sudah dihitung by system. Kita hanya perlu mengklik-klik saja, apakah ini gross up atau bukan gross up. Apakah ini pegawai atau pegawai tidak tetap atau bukan pegawai, kodenya berapa, kita tinggal klik aja, PTKP-nya berapa, kita tinggal klik saja. Sesimpel itu teman-teman ya. Jadi nggak usah pusing. Negara sudah bikin mudah, kita jangan bikin susah lagi teman-teman ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya guys. Apakah PPh 21 Tar-Ter-Tor ini wajib atau tidak wajib? Oke, banyak orang berpikir, gue kan orang pinter, gue mau ngitung pakai cara lama, gue kan orang pinter, orang hebat gitu ya. Nah, teman-teman, kita mesti berpikir begini, negara ini mau bikin mudah, kita jangan bikin sulit, gitu ya. Jadi TER ini tidak ada pilihan. Tidak ada yang namanya pilihan. Oh, Anda boleh pilih TER atau boleh pakai metode suka-suka lu. Nggak bisa, teman-teman ya, nggak bisa. Atau pakai metode yang lama, tahun lalu punya. Tidak bisa juga, teman-teman ya. TER ini wajib, mandatory. Tidak ada yang namanya pilihan. Semua orang wajib menggunakan metode TER. Gitu, teman-teman ya. Nah, apakah nanti akan terjadi ketidakadilan lah, terjadi LB lah, pemotongan yang besar, itu nggak usah pusing dulu. Nanti, teman-teman, nanti. Ini baru awal bulan, baru awal tahun. Ya, baru bulan pertama kita udah pusing. Nggak usah pusing, teman-teman ya. Ikutilah tabel TER. Potonglah PPh 21 sesuai dengan tabel TER. Selesai. Nggak usah pusing. Hati kita tuh jangan ribetin, teman-teman ya. Gitu ya. Oke guys, jadi TER itu wajib. Sekarang kita akan bertanya lagi, dari Ibu Thalia, Ibu Lia ya. Malam Bu, bagaimana jika perusahaan membeli mobil secara leasing, tetapi atas nama direktur, apakah bisa dijadikan aset perusahaan ko? Menurut saya teman-teman ya, jangan lagi bikin begini-ginian. Oke? Janganlah kita beli barang pakai nama orang lain. Jangan juga orang lain beli barang pakai nama kita. Atau kita beli barang pakai uang kita, tapi nama-nama perusahaan. Atau perusahaan beli barang pakai uangnya perusahaan, tapi nama-nama kita. Nggak boleh lagi. Oke? Nah, sekarang kalau sudah terlanjur bagaimana? Perusahaan beli mobil pakai uangnya perusahaan. Tetapi nanti perusahaan ini uangnya itu beli mobil, mobilnya itu atas nama si orang pribadi. Ini akan menjadi dividen terselubung namanya guys ya. Nah, ketika uang itu keluar dari perusahaan, kan kita berniat untuk menjurnal sebagai aset kendaraan gitu kan, aset kendaraan dengan berbagai alasannya. Supaya tidak kena pajak progresif lah, supaya nanti bisa dibebankan penyusutannya lah, supaya PPN masukannya bisa dikreditkan lah, dan sebagainya ya. Tetapi nama sertifikat nama BPKB-nya pakai nama orang pribadi. Ini goblok teman-teman ya. Jadi mohon maaf nih teman-teman. Jadi usahakanlah sama antara uang yang dikeluarkan oleh siapa dengan nama di sertifikat atau nama di BPKB atau nama di STNK. Samain aja. Oke? Dalam kondisi seperti ini bagaimana? Sekarang si perusahaan dengan orang pribadi harus memutuskan dia mau pakai nama siapa. Oke? Kalau mau pakai nama perusahaan ya udah balikin ke nama perusahaan. Kalau mau pakai nama si orang pribadi, maka uang itu akan dianggap sebagai dividen terselubung atau langsung saja dikeluarkan sebagai PPh 21. Gitu aja, Bu, Pak ya. Jadi ketika uang itu keluar dari perusahaan untuk membayar leasing mobil tersebut, langsung dia keluarkan sebagai yang namanya tunjangan, bonus, atau THR, atau apalah istilahnya, atas gaji orang itu, kemudian potong PPh 21-nya. Selesai. Oke, apakah TER-nya jadi tinggi, mesti dipotong? Jawabannya iya, memang begitu solusinya, memang begitu ya. Jangan berusaha mencari-cari berbagai cara untuk mengakalin TER. Enggak ya, TER itu memang dibikin untuk nambahin pajak gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi usahakanlah sama antara nama di dokumen dengan uang itu keluar dari siapa. Oke, kalau itu uang keluar dari perusahaan, maka nama harus nama perusahaan. Kalau namanya mau pakai nama si orang pribadi, maka uangnya dikeluarkan sebagai gaji orang tersebut dan potong PPh 21-nya. Selesai. Gitu, Bu ya. Oke, semoga terbantu, Bu Thalia. Bapak Wendy Taurus, Pak,
Apakah sekarang sudah tidak ada perbedaan tarif berkesinambungan dan tidak berkesinambungan? Sudah tidak ada, Pak, sudah sama ya. Jadi zaman dulu kan bukan pegawai itu kan ada yang berkesinambungan, ada yang tidak berkesinambungan. Untuk yang berkesinambungan nanti dihitung tuh PTKP-nya berapa, dihitung dia setahun berapa, pakai tarif yang lebih tinggi. Sekarang sudah tidak. Sekarang kita hanya fokus dari satu bulan itu doang. Gitu. Bulan depan sudah dianggap berbeda. Gitu. Sudah tidak ditambah PTKP, sudah tidak diakumulasi ke bulan berikutnya. Itu ya, untuk kategori bukan pegawai. Gitu, Pak. Oke. Semoga terbantu, Pak Wendy. Oke, kita lanjut lagi ya, teman-teman ya, ke sini lagi. Nah, saya banyak nih yang saya tulis nih ya. Lanjut ya. Ada orang bertanya, bagaimana kategori bukan pegawai? Ini barusan Pak Wendy bertanya ya. Mengenai kategori bukan pegawai itu bagaimana? Oke. Mohon maaf ya, saya punya suara jelas kan ya? Suara saya jelas ya? Soalnya dari tadi ada muncul notifikasi nggak ada suara gitu loh. Oke, mohon maaf ya teman-teman ya, kalau suara gua nggak ada mah pusing ya. Oke, kategori bukan pegawai bagaimana? Metodenya untuk kategori yang bukan pegawai itu adalah bruto dikalikan 50% dikalikan dengan tarif pasal 17. Oke, bruto dikalikan 50% dikalikan pasal 17 seperti biasa. Oke. Bedanya adalah dia tidak diakumulasikan setahun dan dia tidak menghitung PTKP. Oke. Jadi sudah tidak ada lagi membedakan antara bukan pegawai yang berkesinambungan dan bukan pegawai yang tidak berkesinambungan. Sudah tidak dibeda-bedakan lagi. Oke, semuanya sama yaitu bruto kalikan 50% kalikan tarif pasal 17. Selesai. Itulah cara menghitung kategori bukan pegawai. Oke. Nah, sekarang dari pihak OP-nya, dari pihak orang pribadinya nih ya, tetap perlu mencetak surat NPPN ya, teman-teman orang pribadi tetap harus mencetak surat NPPN supaya apa? Supaya nanti di SPT tahunan orang pribadi Anda bisa menggunakan neto 50%. Gitu ya. Jadi, mentang-mentang Anda dipotong 50% oleh si perusahaan, bukan berarti Anda qualified ya menggunakan metode 50%. Enggak. Anda qualified pakai 50% jika Anda pegang surat NPPN. Oke, jadi bagi Anda yang pekerja bebas atau bukan pegawai yang freelancer ya gitu-gitu ya, gunakanlah cetaklah surat NPPN di awal tahun sebelum 31 Maret. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi walaupun lu dipotong 50% oleh si perusahaan, tetap Anda wajib cetak NPPN supaya bisa pakai norma 50%. Oke, lanjut. Banyak orang bertanya juga nih, bagaimana ISPT PPh 21 ke depannya? Jawaban gua adalah sudah selesai, itu cerita masa lalu, kita buang ke laut ya, teman-teman ya. ISPT PPh 21 adalah sudah selesai, sudah kita lupakan, oke? Lupakan ISPT PPh 21, sudah selesai di masa Desember 2023 dan kita move on menuju era baru, yaitu era web based atau berbasis website di mana PPh 21 dihitung langsung oleh sistem secara online di dalam website. Oke, jadi sudah tidak perlu lagi menggunakan ISPT PPh 21. Jadi buat teman-teman orang pajak sudah bisa pakai MacBook sekarang ya. Karena kan selama ini kan kita kalau pakai MacBook pusing tuh karena kita nggak bisa install ISPT PPh 21. Nah, sekarang mulai Januari 2024 Anda sudah boleh pakai MacBook karena sudah tidak ada lagi aplikasi yang aneh-aneh. Pakai aplikasi ISPT PPh 21. Semuanya berbasis website. Oke, teman-teman ya. Jadi era ISPT sudah selesai, kita berganti ke era web-based atau berbasis website yang PPh 21-nya itu pakai eBupet PPh 21. Oke teman-teman ya, mulai Januari 2024. Oke, kita lanjut pertanyaan teman-teman ya. Kalau ada yang bertanya silakan. Ibu Ranti S. Pak, kalau PT jualannya ke Pertamina, WAPU ya, tiap tahun menggantung LB, apakah akan jadi masalah nantinya? Masalah sih nggak masalah Bu, nggak apa-apa. Jadi LBPPN maksudnya Bu ya, LBPPN ya. Kalau LBPPN, Ibu boleh minta restitusi. Oke, tetapi ingat ya, restitusi akan terjadi yang namanya pemeriksaan pajak ya. Kalau restitusi akan ada pemeriksaan pajak. Jadi kita mesti rapi. Kalau Anda memang sudah berniat restitusi atau lu berbisnis dengan WAPU, maka lu harus rapi dalam akuntingnya supaya nanti ketika terjadi pemeriksaan tidak akan mengalami masalah dengan lebih bayarnya. Sehingga kita bisa minta kembalikan lebih bayar PPh atau PPN-nya ya, PPN LB-nya. Gitu Bu ya. Nggak ada masalah sih. Cuman ya kita harus pembukuan lengkap dan harus meminta LB-nya dikembalikan restitusi nanti ya. Gitu Bu. Oke, semua terbantu Bu Ranti. Bapak Hendra Huang,
Malam kok, malam Pak Handra Huang. Apa kabar Pak? Ibu Ranti, kok kalau karyawan resign dapat pesangon, apakah pesangon itu diakumulasikan ke penghasilan brutonya? Jawabannya tidak Bu ya, tidak ya. Pesangon itu adalah PPh final khusus. Oke, ketika Ibu masuk ke e-Bupet PPh 21 ada satu menu khusus untuk pesangon. Oke, ketika pilih kode ada pegawai tetap, pegawai tidak tetap atau bukan pegawai. Paling bawah ada pesangon. Oke, jadi pilihlah pesangon di situ, itu menggunakan PPh final. Jadi nggak ada masalah Bu. Ya, nanti itu menggunakan PPh final. Jadi sudah aman kalau yang namanya pesangon, nggak ada masalah. Oke, kalau pesangon pakai PPh final ya. Nanti itu juga otomatis by system kok, nggak usah khawatir. Oke, semoga bantu Pak Ibu Ranti S. Oke, Bu Ranti jelas ya, Pak Handra jelas ya. Oke, Bapak Fuai like the live. Oke, mantap, luar biasa. Thank you teman-teman ya. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar ya guys. Sebelum ada pertanyaan, saya akan lanjutkan lagi presentasi saya. Oke, buat teman-teman yang belum terbiasa dengan PPh 21, sekarang ini adalah tanggal-tanggal penting dalam PPh 21 ya. Tanggal-tanggal penting dalam PPh 21 adalah pertama, tanggal pencatatan, kedua, tanggal ketika bayar gaji ini ya, ketiga adalah tanggal bayar pajak, keempat adalah tanggal lapor pajak. Oke, tanggal ketika kita mencatat atau menjurnal gaji, beban gaji, itu bebas mau kapanpun ya. Lebih baik sih ketika kita mau gajian ya. Nah, kalau Anda langsung bayar on the spot gajinya, maka tidak perlu muncul hutang gaji. Tetapi kalau Anda bayar gaji mungkin 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, atau bahkan bulan depan, maka munculkan yang namanya hutang gaji karyawan. Oke, ini adalah tanggal pencatatan ya, beban gaji pada hutang gaji karyawan, dan juga muncul yang namanya hutang PPh 21 dong. Nah, kemudian ketika Anda membayar, maka di jurnal balik ya, yang tadinya hutang gaji karyawan di jurnal balik ke debit. Oke, kreditnya adalah bank. Oke. Kemudian tanggal bayar PPh 21 adalah bulan berikutnya atau bulan depannya maksimal tanggal 10. Oke, maksimal tanggal 10 untuk bayar PPh 21 di bulan berikutnya. Dan Anda menjurnal ke debit yang namanya hutang PPh 21 tadi ya. Jadi hutang PPh 21 yang sudah di-accrual di bulan sebelumnya di debit. Kemudian Anda keluarkan di bank. Oke. Tanggal lapor PPh 21 adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Ya, oke. Jadi pencatatan adalah tanggal ketika Anda mencatat gaji, tanggal bayar gaji adalah bisa di bulan tersebut atau bulan depannya. Kemudian tanggal Anda membayar PPh 21 adalah tanggal 10 bulan depan. Kemudian Anda lapor di tanggal 20 maksimal. Gitu teman-teman ya. Kalau ini jatuh pada hari Sabtu atau Minggu, maka dimundurkan di hari Seninnya. Gitu ya. Atau tanggal merah, dia mundur ke hari berikutnya. Oke teman-teman. Nah, satu lagi. Banyak orang bertanya, nanti kalau PPh 21-nya LB bagaimana? Nanti kalau ada orang baru kerja 3 bulan berhenti bagaimana jadi LB? Ada orang yang baru kerja bulan September, nanti pasti LB dong kalau pakai TER. Gimana solusinya? Oke, jawaban gua adalah teman-teman nggak usah pusing. Kita nggak usah pusing, nggak usah dipikirin dulu. Oke? Nah, hal tersebut nanti kita pusingin di bulan November atau di bulan Desember menjelang-jelang kita mau lapor masa Desember. Nanti baru kita pusingin teman-teman ya. Masih 11 bulan, masih lama banget. Ya, belum tentu kita masih hidup di bulan tersebut ya. Jadi nggak usah pusingin dari sekarang. Sekarang tugas kita adalah memotong PPh 21 sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu sesuai dengan tarif TER-nya. Gitu teman-teman ya. Nah, jadi tugas kita sekarang adalah motong PPh 21 sesuai dengan tarif TER, kita nggak usah pusing apakah akan ada LB dan sebagainya, itu nanti kita pikirkan di bulan Desember. Oke? Sekarang buat teman-teman yang mau tahu, kalau mau LB gimana solusinya? Ada 2 opsi ya atas masalah LB ini ya. LB ini ada 2 opsi. Opsi pertama adalah biarkan si pegawai yang urus sendiri. Ini yang gua sarankan, mudah-mudahan negara bisa dengar ini ya. Si perusahaan sudah motong sesuai dengan tarif TER. Berarti kan perusahaan nggak salah dong. Ya kan? Jangan sampai nanti di belakang perusahaan yang jadi repot. Kan gitu. Nah, jadi lebih baik dipotong sesuai dengan TER, kemudian dipersilahkan kepada si perusahaan yang ngurus sendiri perusahaannya. Ngurus sendiri PPh 21 di SPT tahunan pribadi dia masing-masing. Itu lebih tepat. Opsi 1 ya. Opsi yang kedua adalah nanti di bulan Desember, bukti potongnya kita tulisnya nilainya minus. Oke? Supaya secara total menjadi nihil. Gitu ya. Uangnya kita transfer balik kepada si pegawai tersebut. Gitu. Simpel kan guys? Gampang. Oke ya.
Nah, itu kalau terjadi LB gimana solusinya? Oke, sekarang banyak juga orang bertanya, LB PPh satu masa, ya, LB PPh satu masa, apakah bisa dikompensasikan? Jawaban gua adalah bisa, teman-teman ya, bisa ya. Tidak akan terjadi pemeriksaan pajak gara-gara LB PPh satu. Enggak, teman-teman ya. Tidak akan ada masalah dengan LB PPh satu yang kita bawa ke bulan berikutnya atau ke tahun berikutnya ya. Gitu, teman-teman ya. Oke. Jadi tidak ada masalah mengenai LB PP21 di SPT masaknya. Silakan saja LB, tinggal dikompensasi ke bulan berikutnya. Oke. Sekarang ada lagi. Banyak orang masih bingung mengenai SPT PPh21 itu tahunan. Tahunan, teman-teman ya. SPT PP21 tahunan itu tidak ada, teman-teman ya. Dulu, zaman dulu banget ada yang namanya PP21 tahunan. Sekarang sudah tidak ada yang namanya PPh21 tahunan. Yang ada adalah kita menginput PPh21 selama setahun itu di dalam menu yang di masa Desember. Oke, di masa Desembernya kita menginput ada satu menu untuk mengisi gaji selama 1 tahun. Itu doang ya, tinggal diinput, dilapor. Tetapi tidak ada yang namanya laporan tahunan PPh21, tidak ada. Oke ya. Lanjut ke tanya jawab teman-teman ya. Kalau ada yang bertanya lagi silahkan. Tadi Pak Ibu Ranti sudah, Bapak Handra, oke. Ibu Ranti tadi sudah. Oke, Bapak Wendy Taurus. Jika melalui DJP online, jadinya itu staf pajak mengetahui semua gaji karyawan dong ya. Solusi gimana? Nah, ya, saya baru mikir nih loh. Pak Wendy. Gimana solusinya ya? Gimana solusinya ya? Iya loh, saya baru kebayang loh. Baru tahu hari ini loh. Nggak tahu saya Pak solusinya Pak, saya belum tahu. Ini boleh nih Pak, Bapak boleh laporin ke DJP online nih, ke Kering Pajak nih. Ini adalah masalah serius, boleh dilaporkan ke Kering Pajak. Gimana solusinya? Apakah mungkin dibuatkan sebuah portal khusus untuk PPh21 atau ada satu password khusus untuk PPh21? Seharusnya bisa sih dibikin satu portal atau apa namanya password yang khusus untuk masuk ke SPT PPh21. Kayaknya sih gitu Pak ya, kayaknya gitu ya. Kalau nggak, bahaya loh ini loh. Ini repot loh. Ini saya baru kebayang, baru ngeh nih dari Pak Wendy nih. Baru ngeh nih. Ini bakal jadi masalah nih. Iya, saya baru ngeh sih. Bakal jadi masalah ini. Orang pajak akan bisa tahu gaji semua karyawan. Betul. Ini betul akan jadi masalah. Setuju. Gimana ya solusinya ya? Belum tahu ya solusinya ya. Belum ada solusi. Ya seharusnya nanti semestinya sih pajak akan mengembangkan 2 layer untuk ini, untuk password ya. Jadi layer 1 adalah untuk masuk ke DJP online, layer kedua adalah untuk menginput e-Bupet PPh21. Itu semestinya ada satu layer keamanan lagi. Ada satu layer mengklik ininya. Ada satu layer keamanan ya, satu layer password untuk masuk ke e-Bupet PPh21. Kalau nggak orang bisa ribut, Pak. Orang bisa ribut, satu negara bisa rusak gara-gara ini. Gitu Pak ya. Gitu ya, thank you Pak Wendy ya, thank you Pak Wendy, luar biasa informasinya. Gua juga baru ngeh kali ini, dan mudah-mudahan negara bisa mendengar ya, bahwa ini akan jadi masalah besar kalau nggak diselesaikan segera ya. Perlu segera diselesaikan masalah ini. Oke, thank you Pak Wendy, semoga terbantu. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan lagi silakan dituliskan teman-teman ya. Gua akan sampaikan lagi beberapa materi lagi ya. Sekarang, mengenai tartertor lagi. Kalau suami istri PHMT bagaimana? Oke, nah jawabannya adalah jika masing-masing suami istri punya NPWP, maka itu berlakunya sama seperti dahulu. Yaitu apa? Yaitu digabung dahulu di formulir yang namanya formulir PHMT. Menggunakan PTKP yang K_I. Oke, barulah dihitung proporsional. Oke, sama dengan cara-cara sebelumnya. Jadi PHMT tidaklah terpengaruh oleh tartertor ini ya. Tartertor itu hanya untuk perusahaan menghitung PPh21 bulanan pegawai, sedangkan PHMT adalah bagi si orang pribadi menghitung SPT tahunan pribadi dia. Jadi tidak berhubungan. Oke, TER itu untuk perusahaan, sedangkan PHMT untuk si orang pribadi. Oke. Sekarang gimana jika istri tidak punya NPWP? Nah, kalau istri tidak punya NPWP, itu bukan PHMT namanya, itu adalah KK ya, KK. Artinya tidak ada pemisahan harta antara suami istri, tidak ada pemisahan NPWP. Nanti bukti potong si istri akan dimasukkan sebagai penghasilan final bagi si SPT suami, gitu ya. Jadi bagi istri yang tidak punya NPWP dan dia hanya bekerja dari satu perusahaan saja,
maka penghasilan si istri akan dilaporkan di bagian PPh final di SPT-nya suami. Gitu ya. Oke. Kemudian, oke, kita lanjut tanya jawab dulu ya teman-teman ya. Kita lanjut tanya jawab dulu. Lanjut tadi ada Ibu Angela Merici, follow the live creator. Apa sih follow the live creator? Saya nggak ngerti. Follow the live creator itu apa ya? Apakah perlu ada sesuatu yang saya perhatikan? Oke, Ibu Angela Merici. Malam kok, malam Bu Angela. Saya sudah lama tidak tinggal di alamat sesuai KTP dan NPWP. Apakah bisa kirim surat pemberitahuan kalau ada surat yang dikirim ke alamat domisili saat ini? Belum ganti KPP, karena alamat KTP masih sama dengan NPWP. Oke, jadi gini Bu. NPWP itu selalu mengikuti alamat KTP. Oke, NPWP selalu mengikuti alamat KTP. Jadi kalau Ibu mau mengubah atau mengupdate, update dahulu KTP-nya, Bu. Jadi KTP diubah dulu alamatnya, barulah nanti ke kantor pajak mengatur yang namanya perubahan alamat NPWP. Nanti tinggal membuat formulir perubahan alamat, tetapi KTP dulu diupdate. Jadi KTP sudah diupdate, barulah NPWP bisa ngikut. Gitu, Bu ya. Karena NPWP selalu mengikuti KTP. Gitu, Bu. Oke? Nah, kalau Ibu ragu-ragu ada surat pajak yang belum dikirimkan atau dikirim tetapi belum sampai, Ibu tinggal minta WA si AR. Mintalah nomor WA dari si AR atau Ibu telepon dia, Ibu bilang, Pak AR atau Ibu AR, gua sudah nggak tinggal di sana. Minta dong kalau ada surat-surat atau ada denda pajak yang belum saya bayar, minta dong via WA. Nanti dikasih kok sama AR. Oke, jadi nggak usah khawatir. AR akan kasih kita semua data-data pajak kita kalau kita menghubungi si AR. Jadi nggak usah khawatir ya. Oke, semua teman tuh Bu Angela. Lanjut, Ibu Wendy Taurus. Itu Ko Awan dapat follower baru. Kan Ko Awan konten kreator di TikTok. Oh, gitu ya. Gitu ya. Oke. Oke, thank you ya teman-teman. Thank you Pak Wendy dan thank you teman-teman semua ya. Saya juga nggak ngerti nih baru kali ini bikin TikTok. Oke, kita lanjut ke presentasi saya. Mengenai tartertor lagi ya. Sekarang pegawai yang merangkap pekerja bebas bagaimana? Nah, banyak orang bertanya nih, kalau gue pegawai di kantor, tapi gue juga seorang pekerja bebas. Contoh nih ya, lu kerja di sebuah perusahaan, di PTA sebagai karyawan tetap, gitu ya. Tetapi, kalau di karyawan itu kan Anda akan dapat satu bukti potong ya, A1 dari perusahaan, dan Anda juga akan dapat 12 bukti potong dari perusahaan tersebut kan? Ini agak membingungkan ya. Jadi, pegawai tetap itu akan menerima 12 bukti potong bulanan ditambah 1 A1. Oke? Tetapi, selain dia bekerja, dia juga adalah seorang agen asuransi. Contoh gitu ya. Orang ini juga dapat 12 lembar bukti potong dari perusahaan asuransi. Bagaimana cara ngitungnya? Nah, maka teman-teman tidak usah khawatir. Gampang kok caranya ya. Nanti di SPT tahunan pribadi Anda ada 2 jenis penghasilan. Oke, penghasilan yang pertama adalah penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang dari kantor, tinggal di-input sesuai dengan A1-nya, beres. Oke, di-input sesuai dengan A1-nya, seharusnya tidak ada kurang bayar. Oke, kemudian penghasilan yang kedua adalah penghasilan dari pekerjaan bebas. Oke, penghasilan dari pekerjaan bebas itu Anda tinggal input di lampiran 1 halaman 2 di bagian atas ya, yang namanya penghasilan dari jasa atau pekerjaan bebas. Kemudian isi normanya 50%. Oke, harus ada surat NPPN ya. Nah, nanti keseluruhan penghasilan neto dari pekerjaan bebas maupun neto dari kantor akan tergabung ke halaman induk. Di halaman induk akan terhitunglah berapa PPh kurang bayar jika ada kurang bayarnya. Gitu teman-teman ya. Kalau terjadi LB, teman-teman tinggal habisin LB-nya dengan cara menambah penghasilan lain-lainnya lagi. Gitu teman-teman ya. Jadi satu orang itu boleh kok punya penghasilan 2, 3, atau 4 jenis penghasilan boleh-boleh saja. Oke? Nah, sekarang ada lagi orang yang bertanya. Ada orang yang bertanya ya. PTKP pegawai dengan PTKP UMKM 0,5% 500 juta gimana? Nah, jawabannya adalah tetap boleh dipakai dua-duanya. Jadi seorang pegawai dapat PTKP mungkin 54 juta gitu ya, TK0. Kemudian dia juga pengusaha UMKM nih. Dia juga pengusaha UMKM 0,5%. Maka dia juga akan bisa memanfaatkan fasilitas yang 500 juta tidak kena pajak di UMKM-nya. Gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Di UMKM-nya dia dapat fasilitas PTKP 500 juta, kemudian di PTKP pegawainya juga dapat. Memang begitu kok. Apakah dia dapat double PTKP? Enggak juga, ya. Kan ini beda objek, beda usaha, ya. Untuk pegawainya dia dapat, untuk usaha dia dapat PTKP. Memang begitu kok. Tidak double kok.
gitu ya. Oke, semoga terbantu ya buat teman-teman untuk PTKP. Oke, kita tanya jawab lagi teman-teman ya. Nah, dari Bapak Wendy Taurusko, apakah permintaan NPPN menghilangkan UMKM 0,5% final UMKM? Nah, ini juga banyak orang kebingungan ya. Apakah kalau saya UMKM, saya tidak boleh punya NPPN? Atau apakah kalau gua punya NPPN, maka menjadi gugur atau menghilangkan UMKM 0,5% gua? Jawabannya tidak, teman-teman ya. Tidak ya, Pak Wendy dan teman-teman nggak usah khawatir. Kalau Anda UMKM, Anda tetap UMKM. Walaupun lu punya NPPN, walaupun lu bekerja di sebuah kantor, walaupun lu bla 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 dan sebagainya, nggak ada masalah. Oke? Jadi di dalam PP 55 tahun 2022, syarat UMKM itu apa? Syarat UMKM itu adalah punya usaha dengan bruto di bawah 4,8 M. Sudah, begitu aja. Tidak ada syarat bahwa orang ini tidak boleh punya NPPN. Tidak juga ya. Dan tidak ada juga dikatakan bahwa jika sudah punya NPPN, maka batallah syarat tersebut. Enggak juga. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir buat orang pribadi yang sudah karyawan atau sudah pekerja bebas, silakan mencetak NPPN ya. NPPN tidak akan menggugurkan atau menghilangkan UMKM 0,5% Anda ya. Nah, gua ketikkan lagi di sini deh. Gugurkan PPH status UMKM 0,5%. Gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, Pak Wendy, silakan cetak NPPN segera. Kayak gue nih. Gue ini kan seorang konsultan pajak, pekerja bebas dong. Gue mencetak NPPN kan. Tapi gue juga seorang karyawan, iya. Gue juga seorang UMKM, iya. Pedagang juga. Jadi gue dapat semuanya dan gue menggunakan semua fasilitas itu dengan lengkap ya. Jadi nggak ada masalah, teman-teman ya. Status UMKM Anda tidak akan gugur oleh apapun, walaupun sudah NPPN. Oke, itu semoga terbantu Pak Wendy. Oke, luar biasa teman-teman ya, luar biasa, mantap. Oke, buat teman-teman yang belum tahu ya, kita ada program pelatihan PKPP, itu teman-teman bisa klik dari sini ya, dari sini ada di sini, teman-teman tinggal klik aja kalau mau, karena ini diskon khusus ya, diskon khusus hanya untuk hari ini dan hanya untuk peserta member ini nih, peserta TikTok ini doang nih, kita kasih diskon khusus untuk soft launching hari pertama ini teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Sekarang kita bahas mengenai pesangon yang terakhir nih. Pesangon gimana? Nah, setahu gua teman-teman ya, pesangon tidak ada perubahan. Dalam TER ini, setahu gua pesangon tidak ada perubahan. Kalaupun ada perubahan, tinggal diisi di dalam e-Bupet PPh 21-nya ya. Di dalam e-Bupet PPh 21, tinggal kita isi aja pesangon di situ, nggak ada masalah. Tinggal diisi, nanti dia akan otomatis menghitung. Oke? Dia akan otomatis menghitung berapa PP21 atas pesangon tersebut, dan yang namanya pesangon itu sudah bersifat final ya guys. Pesangon sudah bersifat PPh final, jadi udah nggak ada masalah gitu teman-teman ya. Oke, itu untuk Tartertor seperti itu teman-teman. Apakah masih ada yang bingung mengenai Tartertor? Silahkan dituliskan di kolom komentar guys ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Oke teman-teman. Nah, kalau belum ada pertanyaan, gua akan menyampaikan mengenai sidang kedua. Jadi tadi itu gua sidang pengadilan tata usaha negara, itu ada 2 sidang ya. Sidang pertama adalah sidang dismisal alias sidang ke-1 untuk sebuah perkara. Itu gua batalkan atau gua cabut gugatannya gara-gara gugatan tersebut itu belum melewati jangka waktu untuk gua mengajukan gugatan. Jadi yang namanya waktu gugatan itu adalah 10 hari setelah surat keberatan, barulah kita boleh menggugat. Nah, gua tuh menggugat sebelum 10 hari. Nah, jadi gua salah, gua mencabut, dan gua akan menggugat lagi besok. Oke. Sidang yang kedua bagaimana? Sidang yang kedua ini agak lucu. Teman-teman ya, agak lucu, agak komedi, besok pagi akan gue terbitkan videonya, supaya teman-teman tahu ya. Si hakim tidak mau membuka sidang. Si hakim tidak mau membuka sidang karena keinginan pribadi dia belum terpenuhi. Oke, apakah keinginan pribadi dia? Keinginan pribadi dia adalah dia tidak mau ada perekaman di dalam persidangan. Nah, gimana ini? Yang gue permasalahkan dari gugatan gue adalah masalah perekaman. Justru si hakim itu mempraktekkan kesewenang-wenangan. Gitu, lucu ya. Gue mempermasalahkan kesewenang-wenangan dari kantor pajak, yaitu melarang gue merekam tanpa dasar hukum. Sedangkan di petun sendiri mempraktekkan perilaku tersebut, kesewenang-wenangan. Artinya apa? Sidang dia tidak mau buka sebelum keinginan pribadi si hakim terpenuhi, yaitu gue tidak boleh merekam. Gitu. Padahal ketika gue bertanya, apa dasar hukumnya?
dia nggak bisa menjelaskan dengan detail ya. Dia sudah menjelaskan. Dia sudah menjelaskan yang namanya Perma 5 tahun 2022. Gue juga sudah baca, teman-teman ya. Perma 5 tahun 2022 atau 2020 ya. Nah, di dalam Perma tersebut tidak ada larangan merekam. Gitu teman-teman ya. Jadi lagi-lagi seorang hakim pun bisa tergelincir di dalam persepsi hukumnya ya. Seorang hakim pun bisa terbelokkan perspektif hukumnya hanya gara-gara keinginan pribadi. Hanya gara-gara sensitivitas pribadi dia. Gitu ya. Nah, akhirnya aku tetap merekam. Karena gue merasa gue tidak melanggar peraturan apapun ya. Tidak ada peraturan yang gue langgar. Karena tidak ada larangan merekam di dalam pengadilan. Apalagi pengadilan itu dibuka dan terbuka untuk umum. Kalau pengadilan itu dibuka dan terbuka untuk umum, maka sudah tidak ada cerita yang namanya larangan merekam, gitu ya. Kalau pengadilan terbuka untuk umum aja dilarang merekam, bagaimana apa kabar dunia kalau begitu ya? Nanti suka-suka dia aja si hakim ya. Suka-suka dia aja. Pokoknya gue tidak mau ada rekaman. Cilakalah kita semua guys, ya. Cilaka kita semua kalau semua orang boleh atau nggak boleh merekam berdasarkan persepsi pribadi si hakim. Cilaka bos, ya. Nah, jadi akhirnya karena si hakim itu sudah sensi ya secara pribadi menurut gua ya, akhirnya si hakim itu menyelesaikan sidang dengan sangat cepat tanpa mengindahkan protesnya gua gitu ya. Jadi gua bilang gua belum selesai yang mulia hakim gitu kan, gua belum selesai, gua masih ada yang mau gua sampaikan. Tetapi si hakim udah nggak mau dengar. Oke, si hakim udah nggak mau dengar kalimat gua, dia langsung ketok, sidang dihentikan, diselesaikan gitu ya. Dan gua masih bertanya, Pak, yang mulia, saya belum selesai, yang mulia, saya belum selesai, yang mulia, saya belum selesai. Ini persidangan paling absurd yang pernah gua lihat ya teman-teman ya. Nah, jadi si hakim ini telah menghilangkan hak gua untuk memberikan jawaban atau tanggapan di dalam persidangan. Oke, ini adalah tindakan yang sangat serius guys. Oke, seorang penggugat atau tergugat tidak boleh dihilangkan haknya untuk memberikan tanggapan atau memberikan bantahan atau memberikan pendapat di dalam persidangan. Gitu ya. Nah, jadi karena si hakim ini telah memaksakan kehendaknya, bersikap sewenang-wenang, diduga ya teman-teman yang diduga, bersikap sewenang-wenang, gua akan melaporkan hakim tersebut kepada Komisi Yudisial. Dan gua akan melakukan keberatan terhadap hakim tersebut dan akan gua gugat kembali orang ini ke dalam petun. Pertanyaan gua, bisakah hakim petun digugat ke pengadilan petun? Nah, nanti kita coba guys. Kalau bisa ya bagus, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Itu teman-teman ya, kita kan hanya masyarakat yang berusaha mencari keadilan. Gitu guys ya. Oke. Ada pertanyaan lagi teman-teman ya, ada pertanyaan lagi. Dari Bapak Matrix, malam kawan, malam Pak Matrix. Ada dari Bapak user 461939, buset, user aneh. Ko, UMKM 0,5% menurut pandangan Ko Awan diperpanjang atau tidak di tahun 2025 nanti Pak ya, tahun 2025 ya. Gua berani taruhan, pasti diperpanjang. Berani nggak taruhan sama saya Pak? Oke? Gua berani taruhan ya, pasti diperpanjang. Oke? Kalau gua kalah, gua botakin rambut gua awal Januari nanti. Oke? Gue yakin PPh 0,5% final pasti diperpanjang, kemungkinan tarifnya yang diubah. Ya mungkin dinaikin jadi 1% atau 1,5%, bahkan 2% orang masih berani, nggak masalah kok. Daripada lu paksain ganti metode norma, tidak ada orang yang mau bayar PPh norma, percaya sama gue. Ya, orang tuh sudah, ibaratnya gini loh, ibaratnya tuh orang itu sudah terbiasa hidup duduk di kursi kayu yang berbatu gitu ya. Kemudian dia dikasih kursi yang nyaman, pakai busa gitu ya, kursi yang nyaman, adem, pakai busa. Tiba-tiba mau dibalikin kasih kursi batu. Memang orang mau? Orang nggak mau guys, ya. Tidak akan ada orang yang mau pakai metode norma, percaya sama gua ya. Januari 2025 nggak ada. Semua orang akan bikin PTP atau dia mengecilkan omsetnya. Pokoknya dia melakukan berbagai cara untuk membayar pajak yang sama. Cilaka kan? Akhirnya apa terjadi? Yang terjadi adalah perburuan di kebun binatang. Gitu guys ya. Jadi kalau PPh ini tetap dilaksanakan, pergantian dari UMKM menjadi norma, akan terjadi perburuan di kebun binatang. Karena binatangnya kabur-kaburan, wajib pajaknya tidak mau patuh, karena dia tidak mau bayar pajak yang 10 kali lipat, sedangkan si petugas pajak punya data kan, dia pegang data, dia tembak-tembakin tuh satu-satu. Akan terjadi perburuan di kebun binatang, kemudian akan terjadi pemerasan di mana-mana. Gitu ya. Jadi, gua meyakini 100%
pasti UMKM akan diperpanjang. Taruhan sama gua. Kalau gua kalah, gua botakin rambut gua. 1 Januari 2025. Oke. Hanya orang bodoh yang tidak akan memperpanjang PPh UMKM. Percaya sama gua. Itu gua ya, gua pendapat pribadi ya guys ya. Pendapat pribadi ya. Ya, gini deh, kita bikin sensus deh. Apakah ada orang yang setuju UMKM ini tidak diperpanjang? Gitu, nggak ada, gue yakin nggak ada. Semua orang pasti setuju PPh ini diperpanjang. Tinggal diatur tarifnya aja, bos. Tinggal diatur tarifnya aja, tetapi metode yang sudah mudah ini jangan dibikin sulit. Begitu loh. Sesimpel itu, bos. Itu Pak ya. Semoga terbantu Pak user ya. Bapak Matrix, live sampai jam berapa, kawan? Sampai jam 9 ya, Pak. Ini 1 menit lagi ya, teman-teman. 1 menit lagi, teman-teman. Luar biasa ya. Bapak user, Kamsya kok. Sama-sama, Kamsya. Bapak Veras join. Oke, thank you semua. Luar biasa teman-teman ya. Luar biasa. Saya nggak nyangka juga ya bisa 1 jam di live TikTok ini. Luar biasa. Saya juga nggak ngerti ini gimana caranya ya. Teman-teman yang masih belum tahu ya, kita mengadakan pelatihan PKPP ya. Pelatihan bukan konsultan pajak, bukan kantor pajak ya. Konsultan pajak pinter guys ya. Pelatihan PKPP, program konsultan pajak pinter. Nah, di pelatihan ini fungsinya buat apa sih? Ini buat teman-teman ya, supaya Anda bisa berlatih bagaimana cara menjadi konsultan pajak yang memiliki omset 1 miliar per tahun. Nah, buat siapa sih pelatihan ini? Buat Anda yang calon konsultan pajak, atau sedang jadi konsultan pajak, atau yang sudah dipecat seperti gua gitu ya, atau mahasiswa, karyawan yang pengen berbisnis. Lu pengen berbisnis, tapi lu bingung mau mulai dari mana. Nah, maka ini solusi buat Anda guys. Oke? Nah, nanti di pelatihan ini teman-teman akan belajar ya step by step-nya cara mengembangkan bisnis di era digital ini ya. Dan kita akan ada satu komunitas eksklusif teman-teman ya PKPP, hanya kita-kita doang nih ya. Dan ada diskon khusus buat teman-teman hari ini doang ya. Ada video pembelajaran step by step buat Anda ya. Dan yang paling penting nanti kita akan berjumpa langsung guys ya di live coaching interaktif setiap hari Jumat mungkin ya. Mungkin di Jumat di bulan Februari nanti. Oke? Nah, teman-teman bisa bergabung langsung klik dari sini. Klik dari sini bisa bergabung, atau teman-teman bisa pakai promo nanti di PKPP di ini, di website ya, www.programkpp.com ya, website www.programkpp.com gitu guys. Oke, silakan bergabung ya kalau mau. Bapak M ada komentar lagi, Bapak M Tix, bukannya pakai 11% ya kok? 11% itu adalah PPh badan Pak ya, PPh badan. Kalau orang pribadi itu bisa progresif sampai 35% ya, kalau orang pribadi progresif. Kalau yang 11% itu adalah PPh badan untuk perusahaan. Gitu Pak ya. Oke guys, oke ya. Itu semua teman-teman ya. Luar biasa teman-teman semua ya. Luar biasa. Terima kasih semua ya. Ada 5 new follower. Ada gifter 2, ada diamond 7, luar biasa. TikTok shop-nya masih 0. Ada total view 353, duration-nya 1 jam 1 menit, luar biasa, luar biasa. Oke, teman-teman ya, terima kasih semua teman-teman. Ibu Mary, selamat malam kok, malam Bu Mary. Mohon maaf nih Bu, kita sudah selesai nih Bu, mohon maaf nih ya. Kita akan jumpa lagi di live Instagram hari Senin jam 8 malam dan live TikTok hari Selasa jam 8 malam. Oke, kita jumpa lagi minggu depan. Mudah-mudahan bisa lebih ramai minggu depan supaya lebih banyak diskusi tanya jawabnya ya. Oke ya, teman-teman. Oke, terima kasih semuanya. Ibu Mary, Pak Matrix, Pak Wendy, semua dan teman-teman semua. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa lagi minggu depan hari Senin di live Instagram dan Selasa di live TikTok. Oke, sampai jumpa semuanya. Mari, thank you semuanya.